Tampaknya Popsivo harus waspada mengenai 2 Megawati sekaligus Karabajima. Sebab di pertandingan terakhir ketika BIN meraih kemenangan melawan Jakarta Electric saja, kedua bintang ini memiliki permainan mode yang sangat hebat, di mana mereka seolah-olah mengaktifkan mode ninja dalam bermain. Bagaimana tidak, kita bisa melihat bagaimana fase bermain Megawati. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and Sukses menjadi juara di putaran kedua dengan membawa BIN sebagai satu-satunya klub yang paling banyak mencetak kemenangan di atas lapangan. Megawati terus menjadi perbincangan utama karena dirinya bermain sangat apik sekali di atas lapangan. Permainan hebat Megawati ini pun tidak terlepas dari dukungan dua sohibnya, Karabajima sekaligus Kenia, di mana kedua bintang ini seolah-olah menjadi pelengkap Megawati. Tak terkecuali cara bermain mereka yang indah dengan berbagai momentum yang sangat gemilang saat berada di atas lapangan. Namun Megawati Hangesi Pertiwi menjaga gengsi pebola voli Indonesia dengan bertahan di posisi 10 besar. Pada klasemen top skor Pro Liga 2024, Megawati Hangesi Pertiwi belum beranjak dari peringkat ke-10 dalam daftar pencetak poin terbanyak pada babak reguler dari Pro Liga 2024. Atlet asal Jember, Jawa Timur tersebut juga menjadi pemain yang paling menonjol dalam urusan mencetak angka di timnya. Jakarta BIN total sudah 169 poin, dicatatkan Megatron. Megawati masih lebih banyak 5 poin dari pencetak poin terbanyak berikutnya di BIN, yakni Kenya Karkasis Opon, legion asing dari Kuba. Pundi-pundi poin Megawati masih berpeluang bertambah karena BIN masih akan melakoni satu pertandingan lagi. Pada pekan terakhir di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Timur, BIN akan menghadapi Jakarta Popsivo Poluan pada Minggu 23 Juni 2024. Adu ketajaman tidak terelakkan karena Jakarta Popsivo Poluan dihuni pencetak poin terbanyak sektor putri saat ini, Irina Voronkova. Rekap hasil Pro Liga 2024, Final Four dibungkus, Lavani juara putaran, Setin BIN sapu bersih pekan penutup. Atlet berusia 28 tahun itu cukup kokoh berada di puncak klasemen top skor Pro Liga dengan total mengoleksi sebanyak 263 poin. Voronkova tak hanya pandai mencetak poin, pemain yang akhir tahun lalu merebut medali emas kejuaraan dunia antar klub 2023. Bareng Echa Shibasi itu juga dikenal karena kepemimpinannya di lapangan, ditambah fakta bahwa dirinya memperkuat tim asuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Voronkova sontak dijuluki Bu Jenderal. Adu gebuk Megatron versus Bu Jenderal Voronkova diprediksi akan berlangsung panas. Lebih-lebih pertandingan ini mempertemukan dua tim teratas di klasemen Pro Liga 2024 dengan jumlah kemenangan dan jumlah poin yang sama. BIN harus mengakui keunggulan Popsivo dengan skor 3-2, 19-25, 25-22, 18-25, 25-17, 15-9. Sementara itu, dua pebola voli Indonesia lainnya masih eksis di posisi 15 besar. Outside hitter Popsivo Poluan Arsela Nuari Purnama berada di peringkat ke-12 dengan raihan 149 poin. Arselatron juga akan bersaing dengan Megatron. Selanjutnya ada outside hitter Nulaili Kusumah Diningrat yang menduduki peringkat ke-14 dengan 135 poin. Ketajaman pemain muda yang baru saja kembali dari masa hiatus membantu Jakarta Electric PLN merebut tiket ke babak Final Four. Namun tampaknya tak perlu khawatir melihat bagaimana permainan dari Megawati di atas lapangannya itu, yang semakin kesini terus menunjukkan permainan yang sangat baik, sebab Mega tak bisa diremehkan dalam hal bermain. Tampaknya Popsivo harus waspada mengenai 2 Megawati sekaligus Karabajima, sebab di pertandingan terakhir ketika BIN meraih kemenangan melawan Jakarta Electric saja, kedua bintang ini memiliki permainan mode yang sangat hebat, di mana mereka seolah-olah mengaktifkan mode ninja dalam bermain. Bagaimana tidak, kita bisa melihat bagaimana fase bermain Mega dan Karabajima yang makin seimbang dalam mencetak poin.
tepat di poin ke-14 dan 12. Antara kombinasi gerakan Megawati ternyata tak pernah terpaku pada satu titik. Ketika Kenya mencetak poin, Karabajema dan Mega akan bergerak seolah-olah mengambil langkah bahwa mereka akan menerima bola. Akan tetapi pergerakan itu hanya langkah kaki saja. Mungkin ini terlihat biasa-biasa saja, namun kenyataannya bahwa ketika mereka bergerak lawan pasti gagal fokus. Terbukti pada perebutan poin tersebut. Kendornya perhatian pada Kenya membuat Kenya lebih mudah mencetak poin. Tak hanya dalam poin penting Kenya, diambil contoh pada poin 15-13, itu pun pergerakan Karabajema sama. Namun yang paling menakutkan adalah pergerakan Megawati sekaligus Karabajema, sejajar pada poin ke-17-20, di mana saat itu Bin berhasil mencetak angka. Jika kita mengambil pada arah kamera di bagian net lawan saat Megawati sejajar, ketika kombinasi Megawati dan Karabajema berada sejajar, justru hal itu membuat pemain lawan kebingungan. Siapakah yang akan mencetak angka, Mega di belakang ataupun Karabajema di depan? Karena dalam preparingnya sendiri, setter memiliki dua pilihan yang sangat enak. Ketika diumpan ke belakang ada Megawati yang bisa melakukan cross spike, sedangkan ketika ada di depan ada Karabajema yang bisa melakukan monster spike. Tentunya hal ini terlihat biasa, akan ketika dua spiker berada dalam sejajar, justru hal itu membuat semua orang kebingungan karena peluang dari Megawati sekaligus Karabajema sama-sama banyak di atas lapangan. Hingga pada akhirnya Karabajema lah yang mencetak poin. Justru dalam rotasinya itu para pemain lawan telat dalam memblokade karena bayangan Mega yang berada di belakang. Andai saja saat itu kemungkinan besar bahwa pemain back dari Elektrik lebih tahu bahwa bola akan diberikan kepada Kara, atau hanya ada Kara saja yang berada di depan tanpa ada Megawati yang berada di belakang Karabajema. Tentunya pemain bertahan Elektrik akan sangat sigap sekali dan mereka memahami bahwa bola akan mudah ditahan. Namun karena Mega yang berada di depan membuat fokus buyar, sebab mereka akan mengambil keputusan ketika bola sudah ada di sudut yang akan dipukul oleh spiker. Sehingga ketika Kara sudah bersiap, para pemain Elektrik telat dalam bertahan dan mengambil posisi. Hingga pada akhirnya bloker telat menahan bola karena tidak berada pada posisi yang tepat untuk bergerak ke bagian samping jauh lebih seimbang di atas lapangan. Itulah beberapa mengerikannya bagaimana pengatur ritme posisi Megawati dan Karabajema. Memang terlihat biasa saja, namun bagaimana permainannya justru dianggap lebih baik. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't